Kaisar Romawi ini pernah digosipkan masuk Islam dalam catatan sejarah. Ia berkuasa bersamaan dengan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah kaisar ini? Namanya adalah Heraklius. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Ia lahir sekitar tahun 575 Masehi di Kapadokia, wilayah di Asia Kecil, atau sekarang masuk ke wilayah negara Turki. Ayahnya juga bernama Heraklius, lebih dikenal dengan nama Heraklius the Elder. Ia seorang gubernur yang berpengaruh dalam kekaisaran. Pada tahun 610 Masehi, Heraklius merebut tahta dari Kaisar Phokas yang dianggap tidak kompeten dan tiran. Dengan dukungan militer dan politik, Heraklius memulai pemerintahannya di tengah situasi yang sangat sulit bagi Kekaisaran Bizantium. Di awal pemerintahannya, Heraklius menghadapi ancaman serius dari Kekaisaran Persia di bawah Khusro II, atau kita lebih mengenalnya sebagai Kisra II. Persia telah merebut sejumlah wilayah penting Bizantium, termasuk Yerusalem dan Mesir, yang menyebabkan kekaisaran berada dalam keadaan genting. Untuk mengatasi ancaman ini, Heraklius melancarkan serangkaian kampanye militer yang dikenal sebagai kampanye Heraklius dari tahun 622 hingga 628 Masehi. Dalam kampanye ini, ia berhasil menggunakan taktik militer yang efektif untuk melemahkan pasukan Persia dan merebut kembali wilayah yang hilang. Pada tahun 628 Masehi, setelah berhasil mengalahkan Khusro II, Heraklius menandatangani perjanjian damai yang mengembalikan wilayah-wilayah yang direbut oleh Persia. Salah satu pencapaian pentingnya adalah pemulihan salib suci ke Yerusalem yang telah diambil oleh Persia. Namun, tantangan baru muncul di masa akhir pemerintahannya. Pada tahun 636 Masehi, Kekaisaran Bizantium mengalami kekalahan besar dalam pertempuran Yarmuk melawan pasukan Arab Muslim. Kekalahan ini menandai dimulainya penaklukan Arab atas wilayah Bizantium di Timur Tengah. Heraklius meninggal pada tahun 641 Masehi. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memulihkan sebagian kejayaan Kekaisaran Bizantium di tengah ancaman besar dan luar biasa. Meskipun dihadapkan pada banyak tantangan, Heraklius meninggalkan warisan penting dalam sejarah militer dan politik Bizantium. Lalu dari manakah awal berita yang mengatakan tentang ia bersentuhan dengan Islam? Pada sekitar tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat kepada Heraklius, mengajaknya untuk memeluk Islam. Isi surat itu sederhana, namun bermakna dalam. Beliau mengundang Heraklius untuk mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenabian Muhammad SAW. Menurut beberapa catatan sejarah, Heraklius menunjukkan minat besar terhadap surat tersebut. Ia bahkan memanggil para pemuka agama untuk berdiskusi dan mempertimbangkan pesan yang disampaikan. Meski begitu, Heraklius akhirnya memilih untuk tetap dalam keyakinan Kristennya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah. Pendapat pertama yang mengatakan ia sempat masuk Islam, dan pendapat kedua yang mengatakan ia sebenarnya tidak masuk Islam, namun memiliki kecenderungan untuk masuk Islam tetapi tidak mengikutinya karena ia takut kehilangan jabatan. Terutama ada satu kalimat dari Heraklius sebagai tanggapan atas pertanyaan-pertanyaannya kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang pada saat itu belum masuk Islam, yang ditanyai tentang kenabian Muhammad SAW. Jika apa yang kamu katakan benar, maka dia adalah seorang nabi. Dia akan memerintah tempat di bawah kakiku ini.
Namun meskipun mengakui kenabian Muhammad SAW, pada akhirnya Heraklius memilih untuk berpegang teguh pada keyakinan Kristennya. Meskipun Heraklius tidak menerima Islam, surat tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi antar budaya dan agama pada masa itu. Surat Nabi Muhammad SAW kepada Heraklius menjadi salah satu bukti upaya diplomatik dan misi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Surat ini menjadi bagian penting dari sejarah hubungan antara dunia Islam dan Kekaisaran Bizantium, mencerminkan kompleksitas dan kedalaman interaksi antar peradaban di masa lampau.